Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil ngalamin. Pada kesempatan kali ini sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Idada Ani Isahya. Kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan BRQRBAN. Tapi sebelumnya silakan subscribe, like dan share video ini. Terima kasih. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. 10 keutamaan ibadah kurban. Pertama, menghilangkan sifat buruk. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, kurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seorang muslim. Dengan berkurban, diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridha Allah semata. Ia korbankan jiwa, harta, dan keluarga hanya untuknya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban. Itulah yang sampai kepadanya. Kedua, kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Dari Zaid ibn Harkam, ia berkata atau mereka berkata, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." HR, Ahmad dan Ibn Majah. Ketiga, berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat syalat id kami." HR, Ahmad dan Ibnu Majah. Keempat, menjadi kendaraan menuju surga. Menurut Zain al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Sebab pada hari kiamat nanti, hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Kemudian hewan itu digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraannya untuk berjalan melewati syirat. Kelima, kurban salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Edem pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." HR, Ibn Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, hadits ini adalah Hasan Garib. Keenam, berkurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum duafa. Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan dizikir kepada Allah. HR, Muslim. Ketujuh, berkurban merupakan ibadah yang utama. Dalam surat Al-Kautsar disebutkan bahwa berkurban merupakan ibadah yang utama. Artinya, maka dirikanlah syalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar. 2. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu Fatawa 16/531-532 ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu syalat dan menyembelih kurban yang menunjukkan sikap takarub, tawadu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzan,
keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji, perintah, serta keutamaannya. Kedelapan, berkurban bagian dari syiar agama Islam. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj 34. Kesembilan, mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syaffat 102-107. Kesepuluh, dicintai dan diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa orang yang sudah mampu berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka ia dilarang mendekati tempat syalat Rasulullah atau tempat majelis kebaikan lainnya. Berikut haditsnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat syalat kami." H.R. Ahmad dan Ibnu Majah. Demikianlah keutamaan berkurban, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.